Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai monoklonal antibodi trastuzumab dengan beranggotakan Naira Parsa dengan NIM akhir 026, Nursifa Ramadina dengan NIM akhir 069, Setia Wahono dengan NIM akhir 077, Clarissa Zuhasawari dengan NIM akhir 097, Eglita Delia dengan NIM akhir 114, dan Dias Firda dengan NIM akhir 126. Selanjutnya ini ada tujuan. Yang pertama itu mengetahui pengertian dan karakteristik antibodi monoklonal trastuzumab. Yang kedua untuk menjelaskan mekanisme kerja trastuzumab pada sel kanker payudara yang mengekspresikan HER2 untuk memahami indikasi dosis dan bentuk sediaan trastuzumab dalam dunia medis untuk mengetahui efek samping, kontraindikasi, serta aspek keamanan pengguna trastuzumab. Nah, antibodi monoklonal ini merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam dunia kesehatan sebagai terapi dan diagnosis suatu penyakit. Pemanfaatan antibodi monoklonal sebagai terapi dan diagnosis karena antibodi monoklonal bersifat sangat spesifik terhadap suatu molekul atau patogen tertentu, karena memiliki kemampuan dapat mengikat target dengan afinitas yang sangat baik. Penggunaan antibodi monoklonal ini juga sudah diterima dan disetujui oleh FDA dalam berbagai bidang kesehatan untuk mengatasi suatu penyakit seperti kanker, asma, terus penyakit gastrointestinal, penyakit kulit, diabetes mellitus tipe 1, dan COVID-19. Antibodi monoklonal memiliki keunggulan, yaitu dapat memperlambat perlambat perkembangan penyakit, menghindari adanya komplikasi, kurangnya jumlah interaksi obat, toksisitas rendah, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Bisa di next. Jenis antibodi monoklonal ini ada 4 macam. Yang pertama ini ada murin. Antibodi monoklonal tipe murin merupakan molekul imunoglobulin yang secara keseluruhan diperoleh dari sel hibridoma tikus. Karena struktur protein yang sepenuhnya bersifat non-manusia, golongan ini memiliki potensi imunogenisitas yang tinggi ketika diberikan kepada manusia. Yang kedua ada chimerik. Antibodi chimerik ini dikembangkan melalui rekayasa genetik dengan menggabungkan domain Fc yang berasal dari antibodi manusia dengan domain Pap. Next. Terus yang ketiga ada humanize. Antibodi humanize merupakan hasil optimasi lanjutan dari antibodi chimerik, di mana hanya sebagian kecil residu asam amino pada wilayah Pap yang tetap berasal dari antibodi tikus, sekitar 2-5%. Sementara itu, lebih dari 95% struktur molekulnya telah disesuaikan dengan sequence antibodi manusia. Yang terakhir ini ada fully human. Antibodi fully human ini merupakan antibodi monoklonal yang seluruh komponennya berasal dari manusia, baik yang dihasilkan melalui teknologi phage display maupun platform transgenik. Karena tidak mengandung sekuens protein asing, jenis ini menunjukkan tingkat imunogenisitas yang paling rendah, sehingga umumnya memberikan profil keamanan yang lebih baik dalam penggunaan klinis jangka panjang. Jadi next. Trastuzumab merupakan salah satu produk antibodi monoklonal yang dapat digunakan untuk mengobati kanker payudara. Trastuzumab terdiri dari 2 situs spesifik antigen yang diberikan dengan bagian duta membran dari domain ekstraseluler reseptor HER2 dan yang dapat mencegah aktivitas tirosin kinase intraselulernya. Juxtamembran berfungsi sebagai penghubung antara inert bagian transmembran dan domain kinase. Berperan penting saat dimerisasi dan aktivitas protein kinase. Selanjutnya ada metode. Trastuzumab sendiri dirancang untuk menargetkan reseptor HER2. Metode produksi ini secara umum dibagi menjadi 2 tahapan utama. Yang pertama yaitu proses hulu dan yang kedua proses hilir. Pada proses hulu sendiri itu tahapan pertama ialah pemilihan dan rekayasa sel inang. Sel yang digunakan sendiri adalah Chinese hamster ovary. Proses rekayasa ini dimulai dengan konstruksi vektor ekspresi plasmid yang mengandung gen pengode rantai berat dan rantai ringan dari antibodi anti-HER2. Lalu tahapan selanjutnya yaitu seleksi klon dan bank sel. Klon yang terbaik itu diperbanyak untuk membuat master cell bank. Turunan dari master cell bank sendiri itu yang digunakan untuk produksi rutin batch fermentasi.
Lalu yang selanjutnya yaitu kultivasi sel dalam bioreaktor. Yang pertama yaitu menyiapkan media kulturnya yaitu serum free medium. Lalu yang kedua yaitu kondisi operasinya. Lalu yang ketiga pada suhu yang dipertahankan yaitu pada 37 derajat Celcius. Dengan pH yang dijaga pada kisaran fisiologis sekitar 7 sampai 7,2. Lalu yang kelima yaitu oksigen terlarut atau DO yang disuplai melalui spading udara atau oksigen. Yang terakhir yaitu metodenya sendiri umumnya menggunakan sistem fed batch yang dimana nutrisi ditambahkan secara berkala untuk memperpanjang fase pertumbuhan eksponensial dan memaksimalkan titer antibodi yang disekresikan ke dalam media kultur. Lalu durasi kultur biasanya berlangsung selama 10 sampai 14 hari. Lalu yang kedua ada proses hilir, yang dimana tujuannya sendiri itu untuk memisahkan trastuzumab dari sel inang, media, dan kotoran lainnya hingga mencapai tingkat kemurnian lebih dari 99%. Lalu tahap pertama yaitu pemanenan dan klasifikasi. Pertama yaitu sentrifugasi yang digunakan untuk memisahkan biomasa sel yang berat dari cairan. Yang kedua yaitu filtrasi kedalaman dengan supernatan kemudian dilewatkan melalui filter untuk menghilangkan partikel halus yang tersisa sehingga menghasilkan cairan jernih yang siap untuk kromatografi. Lalu dilakukan kromatografi afinitas protein A. Prinsipnya sendiri yaitu resin kromatografi dilapisi dengan protein A yang berasal dari Staphylococcus aureus. Dengan mekanismenya yaitu saat supernatan dialirkan melalui kolom, trastuzumab akan terikat pada protein A, sementara protein inang, DNA, dan kotoran lain akan lolos terbuang. Lalu elusinya antibody kemudian dilepaskan atau dielusi dari kolom dengan menurunkan pH buffer menjadi asam, yang kemudian segera dinetralkan kembali untuk menjaga stabilitas protein. Lalu inaktivasi virus tahap 1 dengan eluat dari protein A yang bersifat asam pH rendah ditahan selama waktu tertentu, misalnya 30 sampai 60 menit. Pada metode selanjutnya di sini yaitu mengenai tentang pemurnian lanjutan, yaitu polishing menggunakan kromatografi pertukaran ion atau cation anion exchange. Lalu ada juga nanofiltrasi sebagai viral filtration. Ini tuh sebagai langkah keamanan ganda, cairan dilewatkan melalui filter berukuran nano. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan virus kecil tak beramplop yang mungkin lolos dari tahap inaktivasi pH. Lalu yang ketiga ada formulasi dan pengemasan trastuzumab. Pada ultrafiltrasi dan diafiltrasi, UF atau DF ini, dia itu mengganti buffer proses menjadi buffer formulasi akhir, mengonsentrasikan antibodi hingga mencapai konsentrasi terapeutik, kurang lebihnya 21 mg per mili untuk sediaan multidosis. Lalu untuk komposisi formulasinya itu ada L-histidine HCl yang berfungsi sebagai penyangga pH. Lalu ada AA-tealoos dihidrat, dia itu berperan sebagai krioprorektan dan penstabil struktur protein. Polisorbate 20 ini berfungsi mencegah terjadinya agregasi protein dan absorbansi pada permukaan wadah. Next. Lalu ada liofilisasi atau pengeringan beku. Di sini larutan formulasi dibekukan pada suhu yang sangat rendah. Airnya dihilangkan melalui proses sublimasi di bawah kondisi vakum. Dihasilkan serbuk liofilisasi, misalnya pada sediaan herceptin. Meningkatkan stabilitas dan umur simpan produk, sehingga dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang keempat itu ada kontrol kualitas atau quality control. Dia itu ada karakterisasi struktur digunakan untuk menggunakan spektrofotometri massa untuk memverifikasi urutan asam amino dan pola glikosilasi. Lalu yang kedua ada uji potensi biologis. Dia untuk menilai kemampuan antibodi untuk mengikat reseptor HER2 dan menghambat
proliferasi sel tumor secara in vitro. Lalu yang ketiga ada uji kemurnian menggunakan SDS patch dan HPLC untuk memastikan tidak terdapat agregat maupun fragmen protein. Yang keempat ada uji keamanan meliputi uji sterilitas, endotoksin bakteri, dan kontaminasi virus. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi kan trastuzumab sendiri merupakan antibodi monoklonal humanized yang secara spesifik itu menargetkan reseptor HER2, yaitu reseptor tirosin kinase transmembran yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan perbaikan sel payudara. Trastuzumab sendiri bekerja dengan berikatan pada domain 4 reseptor HER2 sehingga mencegah dimerasi HER2 dan HER3 yang mengakibatkan jalur pensinyatan MAPK dan PI1-3K atau AKT. Itu mengakibatkan proliferasi sel kanker menurun, pertumbuhan melambat, dan terjadi apoptosis. Selain itu, trastuzumab juga memicu internalisasi dan degradasi reseptor HER2 sehingga jumlah reseptor di permukaan sel menjadi berkurang. Selain efek langsung pada sel kanker, trastuzumab itu dapat mengaktifkan mekanisme imun, yaitu melalui antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Jadi pada proses ini, bagian Fc antibody dikenali oleh sel imun seperti sel NK, makrofag, dan granulosit, yang selanjutnya itu melepaskan perforin dan ganzim untuk menghancurkan sel kanker. Bahkan pada sel dengan ekspresi HER2 itu rendah. Nah, HER2 menjadi target terapi yang penting karena perannya besar dalam tumor genesis. Tingkat ekspresinya jauh lebih tinggi pada sel kanker dibandingkan sel normal. Konsisten ditemukan pada tumor primer dan metastasis, serta merupakan partner dimerisasi terkuat dalam keluarga HER. Boleh di next. Trastuzumab itu diberikan secara intravena. Kenapa? Itu karena tidak dapat diserap melalui saluran cerna. Jadi obat ini didistribusi ke jaringan dan terakumulasi pada tumor dengan HER2 tinggi. Kemudian dieliminasi melalui degradasi protein alami, bukan melalui metabolisme pada hati. Waktu paruhnya itu panjang sehingga dapat diberikan setiap beberapa minggu. Jadi interaksinya itu penting dan perlu diwaspadai karena resiko karyotoksisitas, terutama bila dikombinasikan dengan antrasiklin. Kemudian secara klinis, trastuzumab diindikasikan untuk kanker payudara HER2 positif, baik stadium awal maupun metastasis. Pada stadium awal, digunakan berbagai terapi neoadjuvan untuk mengecilkan tumor dan meningkatkan keberhasilan pembedahan. Pada penyakit metastasis, obat ini dapat memperlambat progresi dan memperpanjang kelangsungan hidup. Selain itu, trastuzumab juga digunakan pada kanker lambung atau gastroesophageal junction HER2 positif sebagai terapi lini pertama yang dikombinasikan dengan kemoterapi dengan basis fluoropyrimidin dan platinum. Dan pada kasus tertentu itu dapat dikombinasikan dengan imunoterapi untuk meningkatkan aktivitasnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kombinasi terapi trastuzumab. Yang pertama itu kombinasi pertuzumab plus trastuzumab dan taksan atau docetaxel merupakan regimen paling umum pada kanker payudara HER2 positif karena memberikan sinergi kuat dalam menghambat sinyal HER2 dan meningkatkan efek sitotoksik. Regimen ini menjadi terapi lini pertama pada kanker payudara metastasis. Pada fase neoadjuvan, kombinasi pertuzumab, trastuzumab, dan FEC digunakan untuk pasien resiko tinggi guna meningkatkan respons patologis sebelum masuk fase taksan. Untuk pasien yang mengalami progresi saat terapi sebelumnya, kombinasi pertuzumab, trastuzumab, sapecitabin diberikan untuk memperpanjang kontrol penyakit. Pada pasien HER2 positif sekaligus hormon reseptor positif, kombinasi pertuzumab, trastuzumab, dan aromatase inhibitor menjadi pilihan, terutama bila kemoterapi intensif tidak memungkinkan.
Pada kanker lambung atau GEJ HER2 positif, digunakan kombinasi pertuzumab, trastuzumab, cisplatin 5-FU atau sapecitabin meski peningkatan survival lebih terbatas dibanding kanker payudara. Kombinasi pertuzumab dan TDM1 juga tersedia, namun hasil klinisnya tidak lebih unggul dari terapi standar, sehingga penggunaannya bersifat selektif. Untuk permasalahan produksi dan stabilitas trastuzumab sendiri, produksi trastuzumab menuntut kontrol sangat ketat karena bergantung pada sel mamalia atau WHO yang sensitif terhadap perubahan pH, suhu, oksigen, dan nutrisi. Proses rekayasa genetika harus optimal untuk mencegah salah lipat atau rendahnya ekspresi antibodi. Skala produksi besar juga menambah tantangan, sehingga dibutuhkan optimasi seperti sistem fed batch agar hasil konsisten. Secara stabilitas, trastuzumab rentan terhadap denaturasi, agregasi, oksidasi, dan kerusakan struktur selama pemurnian dan penyimpanan. Pola glikolisasi harus tepat karena mempengaruhi stabilitas, aktivitas, dan imunogenitas. Formulasi buffer, kontrol suhu, dan kondisi penyimpanan sangat penting untuk menjaga potensi biologisnya. Next. Keunggulan trastuzumab sendiri yaitu memiliki spesifisitas tinggi terhadap HER2 sehingga menarget sel kanker secara selektif. Obat ini menghambat dimerisasi HER2, meningkatkan efektivitas terapi kombinasi, misalnya pada sistem penghantaran nanopartikel, serta mengaktifkan respons imun melalui ADCC, dan membantu penghancuran langsung sel tumor. Tantangan resistensi terhadap trastuzumab sendiri terjadi akibat aktivasi jalur sinyal alternatif seperti ERBB3, SRC atau PI3K atau AKT yang membuat sel kanker tetap bertahan meski HER2 diblokade. Penurunan PTPRO dan perubahan epigenetik juga berkontribusi dengan mempertahankan aktivitas tirosin kinase dan menurunkan efektivitas terapi. Sel kanker dapat menurunkan ekspresi HER2, mengurangi target trastuzumab, atau mengaktifkan jalur lain seperti MET dan IGF-1R. Mikrolingkungan tumor juga mempengaruhi resistensi, misalnya peningkatan PDL1 atau penurunan respon ADCC. Karena resistensi bersifat multifaktorial, penanganannya memerlukan strategi terapi yang lebih luas dan kombinasi agen target. Selanjutnya ada terakhir kesimpulan, yaitu trastuzumab adalah antibodi monoklonal human-side yang secara spesifik menargetkan reseptor human epidermal growth factor reseptor 2 atau HER2 sebagai antibodi human-side. Ia merupakan hasil optimasi lanjutan dari antibodi simerik di mana lebih dari 95%. Struktur molekuler telah disesuaikan dengan sekuens antibodi manusia. Antibodi ini menargetkan sel kanker payudara yang mengalami overekspresi HER2. Mekanisme kerjanya adalah dengan berikatan pada domain 4 reseptor HER2 yang mencegah aktivitas dan dimerisasi HER2 HER3. Hambatan ini memutus jalur pesinyalan MAPK dan PI3K atau AKT yang pada akhirnya menurunkan proliferasi, memperlambat pertumbuhan sel kanker, dan memicu apoptosis. Selain itu, trastuzumab menyebabkan internalisasi dan degradasi HER2, serta mengaktifasi antibodi ADCC melalui pengenalan ujung Fc oleh sel efektor imun yang meluncurkan sel kanker. Trastuzumab diindikasikan untuk kanker payudara HER2 positif stadium awal maupun metastasis, dan juga sebagai terapi lini pertama untuk kanker lambung atau lanjut metastatis yang menunjukkan overekspresi HER2. Obat ini diberikan secara intravena dan memiliki waktu paru panjang yang memungkinkan pemberian tiap beberapa minggu. Sediaan dapat berupa serbuk liofilisasi atau meningkatkan stabilitas dan umur simpan. Interaksi yang paling perlu diwaspadai terkait dengan kardiotoksisitas yang meningkat jika diberikan bersama antraksiklin, sehingga kombinasi tersebut harus sangat hati-hati. Secara umum, antibodi monoklonal memiliki keunggulan berupa toksisitas rendah dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun ucapan selama presentasi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.